Pur, panas. Ayo rolling. Tahan dulu. Udah, Dek. Videonya ke atas, Dek. Udah. Rolling. Udah belum? Jadi persiapan untuk gue besok, masukin ke tasnya si Wild Death. Bisa tuh bawa apa aja, sepatu. Ini karena mungkin gue bukan yang ekstrim, jadi bawa helm half face. Lalu jersey, ini dari single track. Ini Carbon Extra nih, yang paling adem sih menurut saya dibanding yang lain gitu, karena emang bahannya enak banget, ini adem banget. Oke, ini juga masuk. Sama mungkin beberapa peralatan buat syuting kali. Balik lagi di Bukit Batu dan ini ada fitur baru nih, namanya Drop Cafe. Kenapa dibilang Drop Cafe? Karena di sekitar situ tuh ada tempat nongkrong, biasa dipakai ngopi-ngopi. Jadi ya apa ya, kayak cafe gitu ya, makanya dibilang Drop Cafe karena sebelahnya cafe. Kalau dilihat memang cukup intimidating nih, karena ini drop, ada gapnya dan lumayan tinggi gitu ya. Dan ini adalah drop gap ya. Han, lu berdiri di situ, Han. Kita lihat si Farhan seberapa sih tingginya. Ya setinggi dia berarti nih. Lu 16 berapa ya? 165. Ya segituan lah. Berarti 160, 150 ke bawah langsung. Ketika sampai ternyata tuh lumayan bikin deg-degser. Nggak seperti kalau di kamera ya, kelihatannya mungkin kayak gitu doang gitu ya. Tapi begitu sampai di tempat, oke. Mendingan kita langsung tanya pengurus atau panitia setempat nih untuk lebih jelas ya. Ini kita desain seaman mungkin Om. Maksudnya siapapun yang bawa XC, bawa hardtail, bawa full sus, ini bisa lewatin ini. Seriusan? Serius. Sempet ada anak-anak Cibikom nyobain pada bawa XC terbang-terbangin di sini. Siap. Jadi tinggal lihat ente aja nih, pasti sambil. Ini apa yang maksudnya? Kan lu kan udah nyobain. Ya gitulah, aman kok. Aman ya? Santai. Nggak, masalahnya Boril udah nyobain. Jadi ada beban mental deh, soalnya Iya, masa korban JPM aja udah nyobain. standar apa ya, barometer KSS kan Bang Boril ya. Jadi kalau Boril udah bisa ya harusnya the rest is follow. Entah kenapa ya, karena dulu pernah jatuh juga di Bukit Batu dan waktu itu tendon sebelah sini nih itu robek kan, sempet kayak nggak bisa ngangkat tangan gini, sakit. Sekarang sih sebenarnya kalau masih riding beberapa kali kadang suka ada tek rasa di sini ya. Itu tuh bikin trauma juga gitu ya kalau mau sikat drop atau yang cukup tinggi tuh kayak kebayang. Resikonya tuh kayak gitu. Bakal nyobain nggak, Den? Bakal nyobain nggak? Boleh deh. Boleh ya? Ya. Firman? Nggak Nggak bawa apa-apa. Nah ini dia nih. Gimana Pak? Lagi membangun kepercayaan diri dan keberanian diri. Jadi kita coba di situ dulu. Siap. Saya nggak bakal di depan Bapak kok Pak. Dan ditambah lagi juga, ini sepeda kan kemarin masih 27,5 nih. Udah saya ganti bannya 29er. Feelingnya tuh belum nempel-nempel amat nih di badan. Jadi kayak masih apa ya? Kayak gitu loh. Walaupun kemarin sempat beberapa kali nyoba 29er, cuman karena ini wheelbase-nya cukup panjang ya, si Carbine ini kayak kadang suka ketinggalan di belakang gitu, ban belakangnya ketika drop. Jadi penguasaan kayak gitu tuh yang harus apa ya, kadang bikin barrier juga, walaupun mungkin nggak lama ya untuk penyesuaian, cuman takut aja itu ketinggalan, itu kan kayak rada ser gitu loh sobat upgrade. Aduh, nyoba drop bareng dulu ah, panasan.
Oh ini lanjut. Ada, woi, ada begini ya. Oke, nyoba lagi ya. Dan untungnya juga di Bubat, Bukit Batu, banyak drop-drop kecil yang untuk latihan nih. Enaknya di sini tuh kayak ada tahapannya lah ya. Dan favorit saya tuh waktu itu memang si drop berm ini karena abis belok, drop nggak terlalu tinggi, tapi buat ngenalin feel sepeda untuk apa nyesuaiin itu cukup ideal lah. Banyak juga dipakai untuk teman-teman yang baru pernah main ke situ dan mau nyoba drop sebelum menghajar drop yang lebih tinggi. Itu di drop berm itu. Jadi rame-rame nih mulai masuk drop berm, beberapa kali ada repetisi itu mulai naikin adrenalin nih, kayak ditumpuk dan feel sepedanya juga kayak udah nyatu. Oh oke nih, gue udah siap gitu ya untuk ngajar. Tapi ketika ngeliat dropnya lagi, drop cafe itu kayak langsung kayak apa sih, menciut lagi gitu, kayak what the hell, ini gimana ya? Tapi untungnya si Alden itu berani untuk mencoba. Gimana Den? Sudah memupuk keberanian kah? Kali deh 2-3 kali lagi latihan ntar baru kita coba. Siap. Kalau bisa tarik gue. Boleh. Antara yakin gak yakin kayak gambling, cuman saya percaya sih karena dia emang punya skill, pede lah, berani gitu ya nonton dia untuk loncat. Akhirnya dia memutuskan untuk menghajar drop cafe. Ya Den, gimana? Oke? Turun bar deh, turun bar. Rekor ya? Roll dulu baru. Gimana Den rasanya Den? Lega sih. Lega ya? Nggak, tapi ngeri nggak apa gimana? Awalnya pas di ujung emang agak gimana, tapi akhirnya ya udah yakin aja, komit aja. Tapi ini nggak ngeblank nggak? Enggak sih. Nggak ya? Yang penting kita fokus ke receiver. Oke, siap. Jadi kita tahu harus ngapain juga. Akhirnya si Alden lolos, makin nambah nih memupuk semangat untuk mencoba si drop itu kan. Jadi abis dia lolos tuh kayak ngeliat, oh kayak gini tuh rasanya. Dan ditambah lagi sama si Dede Boril Kanebo ini, dia tuh udah 4 kali, 5 mungkin ya bolak-balik tuh kayak what? Ibaratnya gini, di KSS kan kayak ada tim belusukan dan tim ajurut-ajurutan nih. Ya, si Boril ini termasuk yang tim belusukan gitu ya, yang ibaratnya kalau di bike park tuh dia yang ya elah yang lain udah pada makan kenyang gitu, dia baru turun nyampe gitu ya. Nah itu tuh dia udah 4 kali nyoba tuh kayak gimana ya, ada tanggung jawab moral gitu loh di sini, kayak lah dia aja bisa gitu kan, apa sih, jadi penyemangat juga buat naikin moral support gitu. Nah nggak lama dari situ udah semangat nyoba, si Jackie Slow Speed datang, jadi kayak makin apa ya, makin pede gitu untuk nyikat si drop cafe. Woi deh, siap. Boril, lu mau narik gua nggak? ayo. Seriusan? Siap. Siap ya. Dan kalau ditanya tegang nggak sih? Ya tegang banget. Kayak gimana sih? Kan karena first time ya, belum ada experience untuk nyoba di obstacle itu tuh pasti kayak ada, aduh, ini nanti landingnya gimana nih? Ini gimana sih, kayak belum punya pengalamannya untuk di drop itu loh. Jadi kayak nggak tahu ketika landing ekspektasinya tuh seperti apa tuh, nggak ada bayangan. Dan yang sebenarnya yang bikin tak yakin banget tuh bukan karena mau ditarik si Jackie atau ngeliat Boril, tapi ada Yudi juga mau nyoba Pak. Itu kayak ini orang yang gimana ya, yang inilah kalau di KSS tuh kayak udah mau terdegradasi gitu ya. Itu tuh mau nyoba tuh kayak oke. Cuman dia nggak mau di depan saya, karena kalau di depan saya tau lah. Drop wave cafe. Oke, rolling. Apa yuk?
Selalu habis JP ya. Rasanya tuh pas udah nyampe nyes berhasil tuh kayak tembok yang tadi tuh ada di depan saya tuh kayak seketika runtuh Pak. Kayak wah, bisa tidur nyenyak nih malam ini nih kayak ini. Kayak apa sih, rasa penasaran itu kayak terjawab gitu ya. Dan ternyata memang setelah landing ya udah gitu doang, emang bener cuman nyes gitu doang. Dan di obstacle ini nih Drop Cafe termasuk yang paling mulus loh untuk receivernya ya, dibanding beberapa drop di Bukit Batu. Itu tuh kayak landingnya pas banget. Jadi walaupun kalau ada rada-rada nose sedikit masih oke lah, masih kebantu karena receivernya cukup aman. Apalagi nggak kerasa habak sama sekali, jadi bener-bener kayak nyes gitu loh. Ini kayak bukan soal pakai full sus atau sepedanya karbon, cuman emang kayak gitu. Kecuali kalau kamu over receiver nih, kayak si video ini, si Bisma. Nah, kalau emang terlalu jauh ya bakal hampir hard to flat ya, over receiver. Cuman kalau misalnya landingnya pas, smooth, itu tuh nikmat banget. Mau pakai D7, D5 pun mungkin bisa, jadi no problem lah. Dan mungkin kalau teman-teman yang mau nyoba sih silahkan coba, tapi emang harus aware sih kalau rumah sakit tuh agak jauh dari sini, dan juga nggak cuman modal apa ya, sing penting yakin lah, paling nggak harus nguasain beberapa drop gitu ya, biar survive gitu. Karena sebenarnya teknik dasarnya sih sama, kapan harus pump, attack position berdiri, kapan harus soft, ya pokoknya gitu, itu sama. Cuman mungkin karena agak intimidating pas gap, agak airtime-nya juga lumayan, mungkin rada gitu. Cuman kalau udah biasa drop sih insya Allah aman lah di sini. Dan mungkin gitu aja ya Sobat Upgrade. Terima kasih udah nonton. Terima kasih juga. Kalau mau main bisa cek maps-nya, ada di bawah ini di deskripsi. Jadi ya gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.